Guten Morgen everybody. Baik, kajian kita kali ini adalah tentang dinamika litosfer. Disadari atau tidak, kita sebenarnya sedang berselancar di atas lautan magma dengan menggunakan instrumen atau papan seluncur namanya lempeng tektonik. Dan kita akan mengkaji bagaimana lempeng tektonik itu terapung-apung di atas lautan magma, bergerak ke berbagai arah. Begitu lempeng tektonik bergeser beberapa sentimeter saja, dampaknya apa kira-kira? Gempa tektonik. Yang bisa jadi kalau terjadi di dasar laut menimbulkan tsunami. Seperti yang terjadi di Aceh pada tanggal 26 Desember tahun 2004. Sekitar 200.000 orang meninggal dan hilang. Hanya pergerakan lempeng beberapa inci saja. Nah, oleh sebab itu kita akan kupas tuntas bagaimana pergerakan lempeng tektonik tersebut. Tapi, saya ingin membuat semacam payung bagaimana antara pandangan sains tentang lempeng tektonik dan kajian ayat-ayat Al-Quran yang relevan dengan pergerakan lempeng tersebut. Nah, saya minta volunteer di antara kalian, ada yang membuka Al-Quran, mencari surat An-Naml ayat 88, baca teks Arabnya dan baca terjemahan. Dan bagaimana tafsiran kalian atau pemahaman kalian terhadap surat An-Naml ayat 88 tersebut. Siapa yang mau volunteer? Akhtar ya? Oke, silahkan Akhtar cari surat An-Naml ayat 88 dan tolong dibaca. Ya, silahkan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa taral jibala tahsabuha jaminatan wa hiya tamurru marras sahab. Sun'allahi alladhi atkuna kulla syai' innahu khabirum bima taf'alun. Artinya dibaca. Dan engkau lihat gunung-gunung itu, engkau kira ia tetap di tempatnya, padahal dia berjalan seperti awan berjalan. Perbuatan Allah yang mengukuhkan segala sesuatu, sesungguhnya dia mengetahui apa-apa yang kamu kerjakan. Oke, apa yang kamu pahami dari surat An-Naml ayat 88 tersebut terkait dengan pembahasan kita, yaitu dinamika lempeng tektonik? Karena kan pasti bakal ada pergeserannya. Ternyata di Islam memang udah dijelasin juga bahwa bakal ada pergeseran, kayak gunung-gunungnya. Pergeseran apa? Lempeng. Kalau di situ istilahnya apa itu? Coba dibaca ulang artinya. Istilahnya tuh gunung-gunungnya kayak berjalan, seperti berjalan seperti awan. Jadi coba jalan aja ngikutin awan. Apa yang menyebabkan gunung-gunung tersebut bergerak seperti awan bergerak? Karena itu karena perbuatan Allah. Perbuatan Allah. Iya. Ya, kalau dianalisis berdasarkan kajian sains, kira-kira apa yang menyebabkan lempeng-lempeng tektonik itu bergerak? Bingung ya? Oke, nanti kita akan bahas ya. Terima kasih. Coba kayak baca ulang tentang arti surat An-Naml ayat 88. Silakan. Dan kalian lihat gunung-gunung itu, kalian kira ia tetap di tempatnya, padahal ia bergerak seperti awan bergerak. Apa yang kamu pahami dari arti ayat tersebut tentang gunung-gunung bergerak seperti awan bergerak? Benar, Pak. Bagaimana Hana memahami surat An-Naml ayat 88 ini tentang gunung-gunung itu bergerak seperti awan bergerak? Silakan. Kalau di surat An-Naml itu disebutkan gunung itu bergerak seperti awan bergerak, karena di mana bergerak itu adalah lempengannya atau isi Lempeng tektonik ya, karena gunung-gunung itu berada di atas lempeng tektonik. Ketika lempeng tektonik itu bergerak, maka otomatis gunungnya juga bergerak. Begitu pemahaman Hana. Oke, terima kasih. Oke, anak-anak sekalian, sengaja pada pertemuan pertama ini dalam kajian analisis dinamika lempeng tektonik, saya mencoba menggali dua sumber tentang lempeng tektonik itu. Sumber pertama adalah penjelasan saintifik
tentang geologis, bagaimana lempeng-lempeng tektonik yang sesungguhnya terjadi. Yang sumber yang kedua adalah tentang kajian lempeng tektonik yang ada di Al-Quran. Lebih fokus lagi pada surat An-Naml ayat 88. Pada pertemuan saat ini, saya mencoba untuk mengintegrasikan antara dua sumber yang berbeda itu, yaitu sumber sains dan sumber kitab suci. Karena di beberapa kasus, sains dan agama itu mengalami konflik yang sengit yang luar biasa. Contoh kasus Galileo. Bagaimana Galileo melakukan pengamatan terhadap posisi benda-benda langit, terutama matahari, dan menyimpulkan bukan bumi yang menjadi pusat edar, tapi matahari, bertentangan dengan doktrin gereja. Akibatnya apa? Galileo dihukum dengan keras oleh gereja. Termasuk Leonardo Bruno yang mendukung pandangan Galileo. Tahun 1600, Leonardo Bruno dibakar oleh gereja di kota Roma. Nah, pertanyaannya adalah, apakah antara agama dan sains terjadi konflik yang tidak bisa didamaikan? Nah, saya ingin memberikan pandangan yang lebih utuh bagaimana peran agama dan sains dalam menjelaskan fenomena, baik itu fenomena alam dan fenomena sosial. Nah, kali ini kajiannya tentang fenomena alam, yaitu lempeng tektonik. Saya ingin memberikan deskripsi serta penjelasan yang utuh bahwa relasi antara sains dan agama itu tidak tunggal, tidak semata-mata konflik. Ada loh relasi yang sifatnya integrasi, berupaya memadukan, karena ada titik temu antara pandangan sains dan agama. Ada juga relasi yang sifatnya independensi, saling menjaga jarak, karena agama di satu sisi membahas kajian yang berbeda, sedangkan sains juga membahas kajian yang berbeda. Jadi antara sains dan agama sama-sama menghargai wilayah otoritas masing-masing. Jadi kesimpulannya, relasi antara sains dan agama tidak tunggal melulu konflik, tapi ada beberapa tipikal atau jenis relasi. Relasi konflik, relasi integrasi, dan relasi independensi atau menjaga jarak di antara kajian masing-masing. Mudah-mudahan bermanfaat.